Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa idlafiha. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabbah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari yang berbahagia ini masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga masih sanggup melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajib, ibadah sunat, ibadah yang umum dilaksanakan oleh manusia, dan juga ibadah khusus yang akan kita laksanakan, yang telah kita laksanakan dan akan kita laksanakan sebentar lagi di pagi hari raya yang berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita doakan semoga Allah selalu melimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan para ulama yang muktabar. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha adalah jalan kesalehan sosial, spiritual daripada Idul Fitri. Artinya
Jika Idul Fitri merupakan manifestasi kemenangan kita di atas nafsu, yang Allah telah mewajibkan puasa kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan, dan telah kita dapatkan maghfirah idakum minan naran dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari raya Idul Adha ini merupakan juga manifestasi daripada ketulusan berkorban, kerendahan hati untuk melakukan refleksi historis sejarah dalam mengenang perjuangan dan pengorbanan seorang kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah Nabi besar Ibrahim alaihissalam, dan juga pengorbanan seorang anaknya yang sangat mulia, yaitu baginda Rasulullah Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah merupakan cikal bakal disunatkan bagi kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan, yaitu kurban sebagaimana sudah dilakukan oleh indatu kakeknya Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kedua hari raya yang Allah berikan kepada kita umat muslim merupakan sesuatu yang bermuara daripada nilai-nilai kepedulian, ketakwaan, dan kesalehan, berupa ketulusan, memaafkan, saling berbagi. Keduanya berangkat daripada panggilan dan berbuah kemanusiaan yang universal seperti yang telah kita alami, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 2 hari dalam setahun sekali oleh Rasulullah telah membimbing kita untuk melakukan ibadah yang sangat besar. Walau salat Idul Fitri, salat Idul Adha merupakan ibadah sunat, tetapi pahalanya, buah hasil daripada ibadah tersebut akan menampakkan bahwa kita adalah umat Islam yang bersatu. Al-Islam kal jasadil wahid. Islam adalah bagaikan jasad yang satu, di mana paling kurang setahun 2 kali kita berkumpul, bersilaturahmi, beribadah bersama di tempat yang satu, dalam satu qaryah ataupun dalam satu balad, untuk menampakkan bahwa kita masih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, hari raya Idul Fitri, di samping Allah memerintahkan, menuntut kita walau tuntutan sunat untuk melaksanakan hari salat Id di tempat-tempat tertentu, terutama di masjid, juga Allah sebelum datangnya pagi hari, Allah telah mewajibkan kita untuk melaksanakan sedekah fitrah yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mampu untuk mengeluarkannya. Di hari raya Idul Adha, Allah juga menuntut suatu kewajiban kepada Rasulullah untuk melaksanakan kurban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh wahai Muhammad, kami telah memberi kepadamu akan satu sungai, yaitu Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka di hari raya Idul Adha bersalat olehmu, wanhar, dan berkurban olehmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang marah kepada kamu tidak akan mendapat kebaikan pada hari yang berbahagia ini. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kurban kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam mazhab Syafi'i, kewajiban itu khusus kepada baginda Rasulullah. Tetapi ada beberapa mazhab yang lain yang juga memahami daripada hadis man lahu sa'atun, adapun man wajada sa'atan minal mal falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Dari hadis tersebut oleh para ulama di luar mazhab Syafi'i mewajibkan juga berijtihad bahwa kurban ini adalah suatu ibadah yang wajib sebagaimana diperintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, kurbannya dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ibadah sunat. Yang kata maklumi, walau ibadah sunat oleh Rasulullah dalam hadis secara umum menyampaikan bahwa mallahu sa'atun, adapun man wajada sa'atan min malihi fala yaqruba falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Oleh Rasulullah menegaskan bahwa umatnya di kala hari Idul Adha tidak mau berkurban. Umatnya Nabi Muhammad yang punya kesanggupan, punya lebih harta daripada kebutuhan pokok di hari raya Idul Adha, dan juga diikuti oleh 3 hari berikutnya, hari Tasyrik 1, 2, dan 3, tidak mau berkurban, tidak mau mengorbankan hartanya untuk menyembelih binatang kurban. Oleh Rasulullah mengecam, fala yaqrubanna musallana, maka jangan sekali-kali kamu mendekati masuk dalam masjidku ini, Masjid Nabawi. Itu dipahami oleh sebahagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i bahwa tuntutan itu adalah tuntutan sunat yang muakkad, yang juga seandainya oleh satu keluarga tidak berkurban pada hari raya Idul Adha, maka akan datang kecaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, maka dalam hidup kita yang sehari-hari, kita yang tersadari bahwa kehidupan yang Allah berikan kepada kita manusia itu merupakan nikmat yang sangat layak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupannya Allah dititipkan kepada kita yang manusia berupa anak, istri, harta, kenikmatan, jabatan, dan seterusnya. Nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita yang Bandungyan adalah bukan milik kita semua. Semuanya yang ada, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah titipan punya Allah. Ata Allahnya getitip sagai Allah untuk geyu pertanggungjawabkan dikala kita nanti di hari kiamat, di hari pembalasan amal, di hari dipertanggungjawabkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepada kita manusia untuk dipertanggungjawabkannya. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, khusus pada hari raya yang berbahagia ini, hari Idul Adha, kita telah dititipkan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an dengan tegas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya nikmat yang aku berikan mau mereka mensyukuri atas nikmat tersebut, la azidannakum, kata Allah, sungguh ditaukid dengan lam, la azidannakum, sungguh aku tambah nikmat tersebut kepadamu. Wala in syakartum inna adzabi lasyadid, seandainya engkau mengkufuri, tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, inna adzabi lasyadid, bahwa sesungguhnya azab Allah di hari kiamat nanti sangatlah pedih, sangatlah berat yang akan kita pikul dikala kita tidak mau mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah menitipkan istri kepada kita kaum muslimin. Allah menitipkan
pasangan hidup. Jaga, itu bukan punya kita. Allah memberi hak dengan kita mengucapkan ijab dan kabul, dengan kita terima nikah yang diijab oleh wali kepada kita. Istri itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini amanah. Setelah kita berkeluarga, istri itu amanah. Allah mempertanggungjawabkan amanah itu kepada kita semua. Urang inang hana bertanggungjawabkan amanah merupakan keluarga, tetapi urang inang dituntut oleh agama untuk kesetiaan terhadap suaminya. Setia, ta'zim. Setelah taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah, nomor 3 bagi seorang istri adalah taat kepada suami, baru taat kepada ulil amri. Tetapi kita nyop orang agam, para lelaki, kita tidak dituntutkan kesetiaan, tapi bertanggung jawab atas amanah yang telah Allah berikan. Seandainya pelumoh kita hana ilmu, dikala diakad nikah, diijab oleh wali kepada kita, sudah kita terima perempuan itu menjadi suami istri kita. Tanggung jawab, ilmu yang belum mereka miliki beralih kewajibannya kepada kita suami. Hana item ibadat di dalam tanggungan suami, berarti suami yang akan masuk neraka bersama istri tercintanya. Maka amanah itu jaga amanah yang telah diberikan oleh Allah. Jangan selalu kita ingat amanah itu cuma untuk pemimpin. Nyokatoto dengan pemilu yang tak ingat, tak begah-begah yang pemimpin harus amanah. Kita tidak tahu bahwa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu adalah juga pemimpin. Setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan apa yang dia pimpinnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita punya istri yang merupakan amanah Allah, yang dituntut oleh Allah untuk kita menjaganya, memberi ilmu, memberi nafkah, menjaga lahir batin mereka. Semoga dengan amanah tersebut kita terlepas dari hari kiamat daripada marah Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, amanah yang sangat besar yang harus kita pikul, yang harus kita pertanggungjawabkan adalah anak yang Allah titipkan kepada kita. Anak itu adalah titipan Allah, bukan punya kita. Tidak bisa kita merencanakan anak itu harus laki-laki ataupun perempuan, harus hitam atau putih, harus sehat atau sakit. Tidak bisa. Kita cuma berikhtiar, berusaha dengan menikahi seorang perempuan. Kita berusaha berhubungan dengan perempuan yang telah dititipkan oleh Allah. Setelah itu, kalau Allah memberi amanah untuk kita, untuk anak itu yang diberikan kepada kita, berarti anak itu adalah titipan Allah. Titipan Allah wajib kita jaga. Apa yang kita beri sebagaimana kewajiban kita kepada seorang istri, juga anak perlu kita jaga. Pertama, kewajiban untuk memberi ilmu pengetahuan agama, kewajiban untuk mendidik, membawa, mengirsyad, membimbing dia untuk bisa beribadah kepada Allah sebagai tujuan hidup semua manusia. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ini yang kedua. Yang ketiga, harta, ataupun yang ketiga, jabatan, kedudukan seseorang yang Allah titipkan. Wa izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Allah mengangkat jabatan, martabat seseorang siapa yang Allah kehendaki. Pemilu akan datang, kita akan memilih pemimpin, baik eksekutif ataupun legislatif. Dikala kita memilih, itu hak kita, itu ikhtiar kita. Siapa yang senang menurut kita, siapa yang cocok, takalan kriteria yang apakah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan agama katanya, silahkan pilih. Pilih yang senang. Tapi dikala Allah telah menetapkan seseorang menjadi pemimpin, seseorang menjadi anggota legislatif, itu adalah ketetapan Allah. Itu amanah yang Allah berikan kepada mereka. Kita wajib taat.
alaikum bisubti wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habsiyun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kamu sekalian untuk diam dan taat walaupun yang memimpin kamu adalah seorang abdun, hamba yang sangat-sangat zalim. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, maka jabatan itu adalah titipan Allah. Istilah ulama, pilih so yang senang, tapi dikala telah berhasil ikut so yang menang. Walaupun tidak sesuai dengan pilihan kita, itu semua adalah takdir Allah. Allah mencoba orang yang dipimpin itu, pemimpin itu, bagaimana sanggup dia emban amanah. Apa amanah mereka? Yang paling penting adalah amanah keadilan. Karena salah satu jalan menuju surga para pemimpin adalah dengan adil. Yang keempat, titipan Allah kepada kita semua adalah harta. Harta adalah titipan Allah. Kita tahu bahwa harta itu adalah sesuatu yang sangat besar bahayanya. Cukup raya harta yang kita miliki. Halaluha, kata Imam Al-Ghazali, halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halal harta yang kita peroleh dihisab nanti di hari kiamat. Halaluha hisabun, halal harta yang kita peroleh, kita berikhtiar, berusaha, kita dapat harta dengan usaha kita sebagaimana perintah Allah, ya ibadi harik yadaka anzilu alaika rizqa. Ini perintah Allah, berusaha untuk memiliki harta. Itu adalah merupakan kewajiban yang Allah perintahkan melalui hadis kursi, ya ibadi harik yadaka anzilu alaika rizqa. Wahai hambaku, berusahalah olehmu, niscaya akan aku berikan rezeki kepadamu. Keun urang Tuha awai urang Aceh, asai kamu gerak jaro pasti meigau. Maknanya apa? Kalau kita mau berusaha, Allah akan memberikan. Itu janji Allah. Itu namanya harta iktisab. Adapun hubungan kita dengan Allah setelah kita berusaha untuk mencari harta yang merupakan nikmat juga yang diberikan oleh Allah, juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, harta terbagi rezeki ada dua, ada rezeki ada harta yang muktasab dan juga ada yang tawakal. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Harta adalah titipan Allah. Dengan harta lebih banyak kehancuran akidah agama manusia, karena harta itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita cintai. Bahkan kadang-kadang orang lebih cinta ke harta daripada keluarga. Maka hadirin sedang jemaah yang berbahagia, hari ini Allah telah menitipkan harta kepada kita. Allah kagak titipkan harta, istri, anak, jabatan, harta kagak bagi kita. Maka orangnya coba ingat kepada sabda Rasulullah. Rasulullah sangat marah, cukup bengeh kepada orang dikala hari-hari yang Allah nepejame katanya dengan jame hari raya. Allah perintahkan katanya untuk berkorban. Rasulullah tekan kembali untuk mau berkorban, menyisihkan sedikit harta yang itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, tak pergunakan untuk berkorban. Sebab lihat kejadian-kejadian yang tak kalen tak persaksikan, orang yang han getim pergunakan harta kepada jalan Allah, tidak mau membayar zakat, tidak mau menunaikan ibadah haji karena takut hilang harta. Ia takut habis harta. Hang getim ja umrah, hang getim haji, hang getim bizakat. Nyan takalan realita di lapangan, hidupnya akan menderita. Walau kaya, biasa miskin itu menderita kalau tak punya iman. Tetapi banyak juga orang yang beriman itu kaya tapi menderita. Musibah rat ane, musibah rat harta, musibah rat keluarga, gara-gara kita tidak mau menunaikan amanah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka hari hanale dengku Mia jino dan korban 2,5 juta. Apalagi jino karena metode cara mempermudah dipegat oleh panitia masjid
oleh gisi gampung, oleh majlis taklim untuk tasisihkan bacut harta 200 ribu sebulan, 700 ribu sebulan. Tatim kumpulkan tak celeng peng 7 ribu sebulan 210 ribu sithun 2,5 juta 2,6 juta menyasithun 2,6 juta. InsyaAllah tidak ada orang miskin yang tak sanggup berkorban. Bukan orang kaya, orang miskin pasti sanggup. Mia getim, ingat kepada itu harta yang Allah diberikan walau sedikit 7 ribu sebulan. HE 7 ribu, orang gasin 2 ribu tengah je sebulan. 2 ton 3 kae korban tabah kameng. Mia 7 ribu sithun kae korban. Mia napeng mengbelah ribu sithun dalam keluarga 2 buah kameng korban. Tapi karena kita tengok iman tu tidak mau bertambah, tidak bercahaya karena lupa kepada amanah Allah. Iman tu haitim mencahaya karena hendatim ikuti perintah Allah, maka seolah-olah berkorban itu adalah ritual, adapun ke perintah sunat semudik tiga lagi akikah. Padahal kan berkorban adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah setiap tahun. Hitun 3 sunat berkorban bagi orang-orang yang punya kemampuan. Maka hati-hati, harta amanah Allah, jangan kita sia-siakan amanah itu. Kalau kita sia-siakan amanah Allah, dalam 1 detik bisa mencabut. Banyak orang kaya yang tidak kalen kadang-kadang sang 7 buah keturunan sip harta, tetapi dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na yang siminet gadah mandum, na yang sithun abih mandum, na yang abih harta jipluang perumoh, iplung anak-anak tinggal sidau sampai mati dengan terhina. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini hari Idul Adha. Hari ini hari paling senang Allah, paling ridha Allah kepada hamba-hambanya yang mau berkorban. Karena Allah genilai ibadah orang secara umum, semua ibadah itu diterima oleh Allah. Ridha Allah kepada ibadah-ibadah yang kagak perintahkan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang sangat ridha Allah, yang lebih Allah cintai kepada hambanya yang mau berkorban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai berklam, mulai yang paling beristimewa dalam bulan Dzulhijjah adalah melakukan ibadah baik puasa, bersedekah di mulai hari Tarwiyah, Arafah. Hari ini hari Idul Adha, 3 hari lagi hari Tasyrik. Ini hari istimewa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, yang cemburu semua makhluk-makhluk umat-umat sebelum Nabi Muhammad, bahkan para nabi-nabi terdahulu cemburu terhadap pahala yang Allah berikan kepada umat Muhammad di hari-hari istimewa. Hari Raya Idul Fitri, Allah menjamu kita, mengharamkan berpuasa. Hari Raya Idul Adha juga 5 hari, 4 hari Allah haramkan berpuasa. Untuk apa? Untuk kita nikmati kurban, nikmati makanan, hidangan daripada saudara kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Maka orang yang berbahagianya Rasulullah sampaikan, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallah ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada satu amalan anak manusia di hari raya Idul Adha, amalan yang lebih cinta Allah kepada amalan tersebut dibandingkan dengan kita berkorban, menumpahkan darah binatang korban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Sesungguhnya hanya saja nanti di hari kiamat, janji Rasulullah, akan datang binatang kurban itu beserta tanduk-tanduknya, kukunya, semua akan menjadi kendaraan kita. Wa innad dama, dan darah yang jatuh dikala kita sembelih hewan kurban pada hari ini, Rasulullah khusus menyampaikan tersebut. La yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaka'a 'alal ardi. Dikala kita sembelih hewan kurban, darah yang jatuh belum sampai ke tanah, Allah telah menampung, akan menempatkan pada satu tempat yang Allah akan membalas semua pengorbanan kita dalam berkorban.
fatibu biha nafsan, maka perbaiki olehmu dengan kurban itu akan jiwamu. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, inilah perintah Allah yang wajib kepada baginda Rasulullah dan sunat kepada kita. Kita nyobek tak abaikannya, hana obek tak mengkerit-kerit dengan harta, walaupun takalan ubud kita bandingkan dengan penghasilan katanya per bulan dalam setiap tahun 12 bulan mia 2 juta tengah si tak korbankan harta mia tatim bet tak pegah habis-habis gasian katanya ba Allah ba manusia Allah ni depu hana pu tak musom Allah la ta'khudhu sinatu wala naum, hajangankan tenget Allah selio pun hana. Katanya yang mandum bak pribadi itu mina kemampuan tolong sisihkan harta, itu bukan untuk orang lain. Hakikat kurbanlah untuk rawat hasil manfaat kurban baru kita berikan kepada fakir miskin dan keluarga-keluarga yang lain. Maka hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, inilah nasihat singkat pada khutbah pada hari raya Idul Adha ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada khatib. Mudah-mudahan dengan setahun sekali ada peringatan tentang berkorban, maka katanya akan lemah hati untuk tatim sisihkan harta. Baik yang wajib manteng, tapi yang sunat juga harus kita kerjakan karena ridha Allah, bukan saja pada ibadah yang wajib. Banyak sekali ridha Allah yang didapati oleh hamba Allah pada ibadah-ibadah sunat. Bahkan diangkatnya hamba Allah menjadi waliullah bukan karena rajin dalam beribadah wajib. Lihat yang jadi waliullah orang-orang yang kadang hana malim tapi na ilmu gelah perlain, tetapi karena mau bermulazamah dengan ibadah sunat, apa saja ibadah sunat yang dibenarkan oleh Allah, maka Allah akan mengangkat mereka menjadi waliullah, orang-orang yang sangat diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni kita semuanya daripada segala dosa yang telah kita lakukan. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, melahirkan kita, membimbing kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada guru kita juga yang tidak kalah perjuangannya dalam membimbing kita untuk kita mengenal Allah, mengenal diri kita sendiri, mengenal Allah, mengenal orang tua, mengenal manusia semuanya, mengenal makhluk Allah dengan bimbingan guru kita semua yang tercinta. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, enho manteng tamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammin tasana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma wafiqna li ta'atika wa tammil lana taksana wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.